Bojan Hodak beberkan kunci Persib sukses pecundangi Persebaya. Persib Bandung berhasil menaklukkan pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 Persebaya Surabaya, dengan skor 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Pada pertandingan pekan ke-8 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, 2 gol kemenangan skuad Maung Bandung dicetak oleh Edo Febriansah di menit 22 dan Ciro Alvis menit 71. Setelah pertandingan, pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai anak asuhnya mampu menguasai jalannya laga, sehingga anak asuhnya bisa mencetak 2 gol dan membendung serangan Persebaya. Kemenangan yang bagus, 3 poin yang bagus dan clean sheet. Secara pertahanan kami tidak memberi mereka kesempatan dan secara penyerangan kami mendominasi, kata Bojan Hodak usai pertandingan. Pada babak pertama, Persib bisa mencetak gol cantik melalui tendangan keras Edo Febriansah dari luar kotak penalti. Hal itu membuat motivasi skuad Maung Bandung semakin meningkat. Kami bisa mencetak gol, kami menguasai permainan dan Edo mencetak gol cantik, ucapnya. Saat unggul 1 gol, Persib berusaha bermain lebih tenang di babak kedua dan lebih mengandalkan serangan balik. Strategi tersebut berbuah manis setelah Ciro Alvis mencetak gol kedua bagi skuad Maung Bandung di menit 71. Setelah itu pada dasarnya kami hanya lebih fokus pada serangan balik untuk bisa mencetak gol kedua dan menuntaskan pertandingan, ujarnya menambahkan. Pada pertandingan tersebut, Bojan Hodak mengakui menerapkan strategi permainan yang berbeda. Hal itu menurutnya, disesuaikan dengan lawan yang dihadapi skuad Maung Bandung. Untuk perubahan taktik, kami melakukan berdasarkan lawan. Jadi mengikuti bagaimana permainan mereka dan kami menentukan tim berdasarkan pemain yang kami miliki. Dan ini bekerja dengan baik, tegasnya. Sementara itu, hasil maksimal pada laga tersebut membuat Persib naik ke peringkat kedua dengan mengumpulkan 16 poin, sedangkan Persebaya tetap di puncak klasemen dengan 17 poin. Selain itu, Persib juga berhasil melanjutkan tren positif tidak terkalahkan dan menjadi tim pertama yang dapat menaklukkan Persebaya di kompetisi BRI Liga 1 2024/2025. Persib menang tapi Bobotoh khawatir kondisi Tirone usai terkena bola tendangan pemain Persebaya. Persib Bandung berhasil mengalahkan pemuncak klasemen sementara Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 pada pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, dimenangi Maung Bandung lewat gol Edo Febriansyah, 22, dan Ciro Alvis, 71. Dengan hasil tersebut, Persib Bandung mendapatkan tambahan 3 poin menjadi 16, hasil 4 kali menang dan 4 imbang. Skuad Pangeran Biru pun naik ke peringkat kedua dari posisi kelima di klasemen sementara. Dalam pertandingan tersebut sempat ada insiden yang terjadi. Tepatnya pada menit ke-84 Tirondel Pino tergeletak di lapangan. Dalam pertandingan tersebut sempat ada insiden yang terjadi. Tepatnya pada menit ke-84 Tirondel Pino tergeletak di lapangan. Hal itu setelah mukanya terkena tendangan pemain Persebaya Surabaya, Andre Oktaviansyah. Tirondel Pino pun mendapatkan perawatan dan langsung ditandu keluar lapangan.
Kemenangan Persib Bandung ini pun disambut baik oleh suporternya, Bobotoh. Mereka membanjiri komentar di unggahan terbaru Instagram @persib. Bobotoh mengaku senang dengan pencapaian Maung Bandung kali ini meski tanpa sang juru gedor, David da Silva. Di sisi lain, Bobotoh mengkhawatirkan kondisi idola barunya, Tyrone Del Pino. Mereka meminta Persib Bandung segera memberitahu kondisi terkini dari pemain asal Spanyol tersebut. Tertinggal 1 gol di babak pertama, Persebaya meningkatkan agresivitas serangannya di awal babak kedua. Namun, pertahanan yang kokoh Pangeran mampu membendung setiap serangan tim Bajul Ijo. Tertinggal 1 gol di babak pertama, Persebaya meningkatkan agresivitas serangannya di awal babak kedua. Namun, pertahanan yang kokoh Pangeran mampu membendung setiap serangan tim Bajul Ijo. Tandukan dari Flavio Antonio da Silva di menit 63 mampu ditangkap oleh Kevin Mendoza. 2 menit berselang, Bojan Hodak mengganti Mailson 5 dan Beckham Putra untuk digantikan Dimas Drajat dan Ferdiansyah. Ferdi bisa saja langsung mencetak gol andaikan ia tak terlambat menyambar umpan mendatar Ciro Alves. Di menit 71, Ciro Alves lolos dari perangkap offside, ia mengecoh satu pemain lawan sebelum mencetak gol melalui sepakan mendatar. Di menit 71, Ciro Alves lolos dari perangkap offside, ia mengecoh satu pemain lawan sebelum mencetak gol melalui sepakan mendatar. Persib Bandung pun menggandakan keunggulannya. Di menit 82, Persib kembali melakukan pergantian. Rahmat Irianto dimasukkan untuk menggantikan Ciro Alves. Di menit 84, Tyrone Del Pino mendapat perawatan karena terkena tendangan Andre Octaviansyah. Del Pino pun ditanduk keluar lapangan dan digantikan oleh Adam Alis. Pertandingan memasuki tambahan waktu 7 menit. Skuad Pangeran Biru masih berusaha menambah keunggulan, tapi upaya dari Ferdiansyah masih belum menghasilkan gol. Di menit-menit akhir, Rivera masih mampu mengancam gawang Persib Bandung dengan melepaskan tembakan akurat, tapi Kevin masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Laga pun berakhir, Persib Bandung 2-0 Persebaya. Pengakuan gelandang Persib Tyrone setelah dihajar bola tendangan kobra dan langsung terkapar. Kondisi gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, sempat membuat semua pihak panik. Tyrone terkapar tak sadarkan diri setelah terkena bola tendangan Andre Octaviansyah. Momen itu terjadi pada menit 84, hanya semenit setelah Andre masuk lapangan pada pertandingan pekan ke-8 Liga 1, 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 sore. Saat terkena bola, Tyrone langsung kehilangan kesadaran. Kondisi itu terlihat dalam tayangan, dia langsung tumbang tanpa mampu melakukan gerakan untuk melakukan tumpuan. Tangannya lunglai dan dia tumbang ke belakang sehingga ada benturan kepala dengan lapangan. Kepanikan sontak terjadi. 2 pemain Persib, Edo Febriansah dan Rahmat Irianto menjadi sosok yang paling duluan mendekati Tyrone. Edo bahkan langsung mengecek mulut Tyrone untuk mematikan kondisi lidahnya. Setelah insiden itu, Tyrone yang mengirim 2 assist untuk Edo dan Ciro pada laga yang dimenangkan dengan skor 2-0, langsung diganti Adam Alis. Setelah laga, Tyrone mengungkapkan keadaannya baik-baik saja, seperti dalam video yang diunggah akun Instagram @persib. "Halo Bobotoh, saya baik-baik saja, terima kasih Tuhan, semua baik-baik saja," ucap Tyrone di locker room. Dia juga mengaku senang dengan 3 poin yang didapat Persib melawan Persebaya Surabaya. Kemenangan ini juga membuat Persib belum terkalahkan hingga pekan ke-8 dengan 4 kali menang dan 4 kali imbang. Sedangkan bagi Persebaya yang saat ini di puncak klasemen, kekalahan itu menjadi yang pertama musim ini. "Kita lanjutkan kerja keras pada pertandingan selanjutnya," kata Tyrone. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Ghani, mengatakan, Tyrone mengalami benturan di bagian tulang pipi dan tulang rahang.
Sempat kehilangan kesadaran beberapa detik sekitar 30 detik sampai 1 menit. Tapi setelah itu kesadarannya bagus, sudah seperti biasa, kata Raffi setelah pertandingan. Raffi mengatakan, memang pasti ada rasa nyeri di bagian yang terkena benturan atau trauma. Saat ini saya observasi, bila mana ada gejala-gejala susulan, misalnya sakit kepala, terus mual, saya akan kontak terus, Tiron, ucapnya. Keok lawan Persib di Liga 1, ini penjelasan Paul Munster hingga ex Maung Bandung. Coach Paul Munster pun bereaksi usai Persebaya Surabaya keok lawan Persib Bandung di Liga 1. Selain Paul Munster, ex Maung Bandung yang kini berseragam baju ijo, yakni Ardi Idrus juga buka suara usai Persebaya Surabaya keok lawan Persib Bandung di Liga 1. Laga Persib vs Persebaya di Liga 1 dihelat pada Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Laga Persib vs Persebaya di Liga 1 digelar di Stadion Sijalak Harupat. Duel Persib vs Persebaya di Liga 1 berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung atas Bajul Ijo. Gol Persib yang libas Persebaya di Liga 1 dicetak oleh Edo Febriansyah menit ke-22 dan Ciro Alvis menit keok lawan Persib, sekaligus membuat Persebaya derita kekalahan perdana di Liga 1. Meski keok lawan Persib, Persebaya kini tetap berada di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 17 poin. Di posisi runner-up klasemen sementara Liga 1 dihuni Persib dengan koleksi 16 poin. Sangat disayangkan Persib bisa mencetak gol lebih dulu, dan gol Persib itu tercipta dari tendangan jarak jauh, kata Paul Munster dikutip daripada Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Babak kedua Persebaya mulai terus menekan, namun masih ada sedikit kekurangan di finishing, tambah Paul Munster. Berdasarkan statistik PT LIB, Persebaya di laga ini menciptakan 6 kreasi peluang. Melepaskan total 7 tembakan, 4 diantaranya mengarah ke gawang lawan. Namun, tak satu pun dikonversi menjadi gol. Pelatih asal Irlandia Utara itu juga sedikit menyayangkan kepemimpinan wasit yang dinilainya kurang bagus, mengakibatkan pertandingan kurang menarik. Kualitas wasit kurang bagus hari ini, kata Paul Munster. Tidak mau terlalu meratapi kekalahan, ia mulai fokus menatap laga selanjutnya, menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, mendatang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Persib adalah salah satu tim kuat di Liga 1, ya kami sudah selesai laga ini, akan fokus di game selanjutnya, ungkas Paul Munster. Ungkapan sama juga disampaikan oleh bek sayap Persebaya, Ardi Idrus. Saya rasa pertandingan sudah selesai. Persib mendapat 3 poin. Kami belum beruntung di pertandingan sore ini, kata Ardi Idrus. Kami fokus ke depan karena liga masih panjang. Berpikir positif. Setelah ini Persebaya main di kandang menghadapi PSM Makassar, ungkas Ardi Idrus. Kekalahan dari Persib Bandung tidak mengubah peringkat Persebaya, tetap berada di puncak klasemen dengan poin 17. Sementara Persib berada di peringkat 2 dengan poin 16. Persebaya bisa saja tergeser oleh Borneo FC yang saat ini berada di peringkat 3 klasemen dengan poin 15. Dengan catatan Borneo belum menjalani laga pekan ke-8. Pelatih Persebaya soroti gol kedua Persib. Persebaya Surabaya menelan kekalahan pertama di Liga 1 Indonesia 2024/2025, saat dijamu Persib di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Bajul Ijo kalah dengan skor 0-2. Usai pertandingan, pelatih Persebaya, Paul Munster tak bisa menutupi kekecewaan terhadap performa anak asuhnya. Sebab dalam pandangannya, gol pertama yang dicetak Persib melalui sepakan Edo Febriansyah di menit ke-22 seharusnya bisa diblok skuad Bajul Ijo. Sangat disayangkan Persebaya tidak bisa mencetak gol lebih dulu.
Gol Persib itu tercipta dari skema tendangan jarak jauh dan itu sangat tidak bisa diterima, katanya. Tapi setelah itu mencoba menyamakan kedudukan. Dan di babak kedua mulai terus menekan, hanya masih kurang di finishing, ucapnya menambahkan. Paul Munster lantas melontarkan kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit di laga Persib vs Persebaya. Sebab, ia berpandangan bahwa gol kedua Maung Bandung yang dicetak Ciro Alves di menit ke-71 berbau offside. Gol itu pun akhirnya memupus asa Persebaya untuk menyamakan kedudukan. Bahkan dengan lantang, Paul Munster menunjukkan keanehan karena sang pengadilan dianggap seperti memimpin Liga 2. Gol kedua Persib itu berbau offside, dan setelah gol kedua, pertandingan telah selesai, ucapnya. Wasitnya apakah dari Liga 2? Wasit telah merugikan kedua tim hari ini, sehingga tidak bisa fokus kepada pertandingan. Bukan hanya saya tapi kedua tim. Pertandingan sebesar ini seharusnya memerlukan wasit yang sangat bagus. Sangat kecewa bagi supporter Indonesia melihat pertandingan ini kualitas wasitnya tidak bagus, tandasnya. Tapi, pertandingan tadi berlangsung ketat. Kita akan fokus ke pertandingan selanjutnya, karena seperti yang saya bilang bahwa Persib salah satu tim terkuat di Indonesia, pungkasnya. Bojan jelaskan kondisi David, Gustavo dan Rezaldi. Bojan Hodak memberikan informasi terkait para pemainnya yang mengalami cedera. Pemain-pemain tersebut adalah Gustavo Franca, Rezaldi Hehanusa dan David da Silva. Untuk Gustavo, juru taktik asal Kroasia tersebut mengungkapkan bahwa bek tengah yang didatangkan dari Liga Portugal tersebut sudah dalam kondisi yang baik. Namun, ia masih ragu bila menurunkannya sebagai starter. Bojan juga mengungkapkan bahwa bila tidak ada insiden yang melibatkan Tirone Del Pino, ia mungkin saja menurunkan bek asal Brasil tersebut. Gustavo sudah berlatih bersama kami, jadi meski saya belum yakin dia akan menjadi starter di laga yang berikutnya, tapi dia sudah bisa bermain. Mungkin jika Tirone tidak cedera, saya akan memainkannya 5-10 menit untuk memberinya kepercayaan diri. Tapi dia tidak apa-apa, ujar Bojan Hodak. Sedangkan untuk Rezaldi, Bojan mengungkapkan bahwa mantan pemain Persija Jakarta tersebut baru saja mendapatkan suntikan dan sedang menjalani proses pemulihan. Untuk Rezaldi, dia pergi bersama spesialis dan mendapat suntikan. Dalam 3-4 hari, dia perlahan akan mulai menjalani pemulihan, ungkapnya. Lalu terkait kondisi David, Bojan mengungkapkan bahwa dia mengalami cedera yang aneh dan akan diobservasi oleh tim medis Persib. Ia mengungkapkan bahwa David mengalami cedera pasca laga melawan Zhejiang FC di Tiongkok. Dan untuk David, untuk dia menderita cedera yang aneh dan kita lihat nanti, karena soal itu saya bisa mengatakan kepada kalian. Karena dia di China, dia bermain 15-20 menit tanpa ada rasa sakit, tapi entah kenapa mungkin setelah melakukan perjalanan, dia merasakan nyeri dan untuk itu kami akan memantaunya pada hari Senin, ujarnya mengenai David. Ketika ditanya apakah ada opsi untuk mengganti David da Silva pada putaran kedua bila pemain tersebut tidak kunjung pulih, Bojan mengungkapkan bahwa ia akan melihat situasinya terlebih dahulu dan berharap David segera pulih karena Persib sangat membutuhkannya. Kita akan lihat nanti, karena kalau itu maknanya bisa banyak, jadi masih banyak pertandingan yang akan dihadapi dan saya harap bisa segera pulih karena kami membutuhkannya, tutup pelatih berkepala plontos tersebut. Persib Bandung dominan lawan Persebaya Surabaya. Bojan Hodak lempar pujian kepada para pemainnya. Kemenangan berharga bisa dikantongi Persib Bandung ketika menjamu Persebaya. Bojan Hodak selaku pelatih memuji kinerja pemainnya yang tampil solid baik ketika bertahan maupun menyerang. Bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 sore, Maung Bandung unggul melalui gol yang dicetak Edo Febriansah dan Ciro Alves. Menghadapi tim pemuncak klasemen dan belum pernah kalah hingga pekan ke-7, Persib tetap bisa tampil sempurna,
Bojan senang karena timnya mampu mencegah bajul ijo mendapatkan peluang yang berbahaya. Kemenangan yang bagus, 3 poin yang bagus dan clean sheet. Secara pertahanan kami tidak memberi mereka kesempatan dan secara penyerangan pun kami mendominasi, kata Bojan Hodak di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Selain solid di pertahanan dengan mengisolasi trio Bruno Moreira, Flavio Silva dan Malik Rizaldi, para pemain Persib juga membuat lini kedua Persebaya di laga ini mati kutu. Serangan balik yang dilancarkan juga bisa dengan efektif membuat pertahanan lawan kocar-kacir. Pada laga ini, Persib bisa memecah kebuntuan berkat Edo Febriansah yang melepas tembakan roket dari jarak jauh. Setelah memimpin, Persib memilih untuk memainkan strategi menunggu. Keputusan Bojan berbuah manis, karena Persebaya yang terpancing menyerang lantas menyisakan ruang di pertahanan dan dimanfaatkan Ciro Alvis untuk menggandakan keunggulan. Kami bisa mencetak gol, kami menguasai permainan, dan Edo bisa mencetak gol cantik. Setelah itu pada dasarnya kami cuma lebih fokus pada serangan balik untuk mencetak gol kedua dan menuntaskan laga ini, lanjut Bojan. Pada pertandingan ini, Bojan menerapkan taktik baru dengan menerapkan skema 3-4-3. Dia memainkan trio Kakang Rudianto, Nick Kuiper dan Matteo Kocijan di pertahanan. Mereka bisa dengan solid menjaga para penyerang Persebaya mandul. Salah satu penyebab perubahan taktik ini adalah absennya Mark Klok. Bojan juga menyesuaikan cara bermain Persebaya, sehingga dia coba skema yang berbeda demi mendapatkan hasil positif. Untuk perubahan taktik, kami melakukan berdasarkan lawan. Jadi mengikuti bagaimana permainan dari tim mereka dan kami menentukan tim berdasarkan pemain-pemain yang kami miliki. Ini bekerja dengan baik, tutup Bojan. Luapan kecewa Paul Munster soal kekalahan Persebaya dari Persib. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengungkapkan kecewa dengan performa pemain secara keseluruhan saat melawan Persib Bandung. Hal itu berujung kekalahan perdana 0-2 pada pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 sore. 2 gol Persib Bandung dicetak Edo Febriansyah, 22, dan Ciro Alvis, 71. Menurut dia, secara permainan Persebaya mampu mengimbangi permainan taktis yang diperagakan tuan rumah. Namun, peluang-peluang yang diciptakan tidak diselesaikan dengan baik. Persebaya tercatat melakukan 7 tendangan, tetapi hanya 4 yang menemui sasaran. Selain itu, Bruno Moreira DKK juga mencoba memaksimalkan lebar lapangan, tetapi hanya 1 dari 5 umpan silang yang berhasil disambar. Pada babak pertama, bisa dikatakan berjalan seimbang, tetapi sebenarnya kami bisa menciptakan beberapa peluang, tetapi kami tidak dapat menyelesaikan peluang tersebut, ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Untuk itu, koordinasi lini depan mendapatkan sorotan, terutama di babak kedua. Lini depan Persebaya kurang kreatif dalam mengurai pertahanan Persib dan tidak bisa memecah kebuntuan, padahal tim banyak menguasai bola. Di babak kedua, kami terus menyerang, coba untuk mencetak gol, tetapi kadang sulit karena Persib main blok rendah jadi formasi 5-4-1. Namun, kami terus mencoba, tetapi kami tidak punya kualitas untuk mendobrak di area final third untuk menembak, ujar Paul Munster. Kemudian lini belakang pun tidak kalah membuat Paul Munster kecewa lantaran kebobolan lebih dahulu. Gol pertama dari Edo Febriansyah memberikan efek kejut yang merusak konsentrasi dan ritme tim. Alhasil, permainan tidak bisa berjalan sesuai harapan. Momen penting terjadi saat kami gagal mencetak gol lebih dulu karena saya tahu gol dari Persib itu terjadi terlebih dahulu dan mereka mencetak gol. Saya kecewa bagaimana kami kebobolan. Para pemain berhenti membayangi, itu sungguh mengecewakan, tuturnya. Ia bahkan heran bisa kebobolan dari jarak jauh. Pemain membuat celah lebar yang membuat Edo bisa memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan jarak jauh dengan akurat. Mereka mencetak gol dari jarak jauh,
Bagi saya itu sangat mengecewakan. Bagaimana mereka bisa mencetak gol seperti ini, situasi bertahan kami dan secara keseluruhan, ujar Paul Munster.